wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana wa ghairahum sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apapun yang Allah perintahkan terhadap manusia sebagai hambanya, itu merupakan satu seruan atau panggilan Allah. Baik perintah untuk menjalankan ataupun meninggalkan. Perkara-perkara yang Allah sebut di dalam masalah perintah atau seruan Allah, itu ada dua pengertian di tengah-tengah kalangan umat manusia. Dalam pandangan orang-orang am atau orang umum, yang dikatakan perintah atau panggilan Allah adalah sesuatu yang ada kaitannya jasmaniah ini beribadah. Itu secara umum. Secara golongan orang khusus, segala hal apapun, baik yang berkenaan dengan ibadah murni atau tidak murni, di situ ada seruan Allah, satu-satunya hanyalah hati diperintahkan untuk menghadap dengan sebenar-benarnya terhadap Allah, dan hati diperintahkan untuk meninggalkan perkara-perkara selain Allah. Bapak Ibu, seruan yang Allah maksud di sini adalah dari sudut pandang hakikat, menghadapnya hati terhadap sejatining Allah, terlepas baik jasmaniah ini diperjalankan Allah di dalam ibadah murni atau tidak.
berarti konteksnya secara hakikat adalah seruan hati. Kalau konteksnya secara syariah adalah seruan jasmani. Ini perbedaan di antara dua golongan terkait masalah seruan atau panggilan Allah. Sudah umum jikalau haji itu merupakan panggilan Allah. Sebanyak apapun kesempatan dan materi untuk pergi ke tanah suci, jikalau tidak ada panggilan ya tetap nggak bisa berangkat. Ini pandangan orang-orang umum. Berkenaan dengan hal itu, dalam kesempatan kita akan mengkaji tentang fasal yang menerangkan tentang seruan atau panggilan Allah yang sebenarnya itu bagaimana. Faslun utawi iki fasal nidaullahi kang jelasake masalah seruan Allah. Limadza krono opo iku yang bagi sayukjo opo kolbuka ati iro la yu'minu kang ora gelem iman opo kolbuka bidakwatillahi kelawan panggilan Allah. Limada yabqa krono arai opo iku yabqa tetep opo kolbuka ati siro la yu'minu kang ora gelem ngimani opo kolbuka bidakwatillah. Sebab apa, karena apa hatimu masih bersikukuh tidak beriman tentang masalah seruan Allah. Karena apa? Niki mengke jabane ning ngandhap. Ala yakuna ana ta ora ana apa-apa dakwah panggilan iku agla luwih utama luwih berharga indallahi ing ngersane Allah mingkuli sain tinimbang saking saben-saben suci. Bukankah seruan Allah itu sesuatu yang paling berharga daripada yang lain? Satu pertanyaan. Wa ahakku lan ana ta luwih ngehaki bidarajati kelawan derajat indallahi ing ngersani Gusti Allah. Wahiyalan utawi derajat iku ar-rahmah. Pantaskah derajat di sisi Allah itu yang disebut rahmat engkau sandang? Padahal satu sisi kamu tidak mempercayai bahwasanya seruan Allah untuk kembali itu tidak kau hiraukan. Pantaskah derajat yang disebut derajat adalah pertolongan Allah yaitu rahmah itu menyandang pada dirimu? Tadzakar
li'annahum krono sak temene mereka sing seperti itu tadzakkaru ayuh do mikir, ayuh do angen-angen tentang apa annaman ing sak temene wong iku yanalu merkoleh sapa man rahmatallahi ing rahmate Allah, huwa kang utawi man iku al abdu satu hamba allati kang qalbu kang utawi atine abdi iku takiyun termasuk wong sing nyandang takwa. Ada apa hatimu masih bersih kekeh tidak percaya tentang masalah panggilan Allah yang berupa lekaslah kau kembali wahai jiwa, tahukah kamu bahwasanya seruan Allah itu lebih berharga daripada yang lain? Dan pantaskah kau yang tidak beriman tentang panggilan Allah alias mengabaikan panggilan Allah terus kau mendapatkan rahmat? Tadzakkar, ayo do diangen-angen. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah satu hamba yang hatinya menyandang takwa. Arti takwa di sini adalah orang-orang yang Allah tarik di dalam makom makrifat. Itu maksudnya orang yang bertakwa. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Gusti Allah, sapa Allahu fi surati Nisa al ayata sadisata wal khamsina ing ayat 56 surat An-Nisa. Rupane ayat innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Oh, keliru. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi surati Imran al ayata mi'ata wasnataini wa thalathina ing ayat 132 surat Ali Imran. Rupane ayat wa atiu lan do ta'ato sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Maksude taat iki secara kejiwaan yakfur bitauhid, hatimu meninggalkan iman selain Allah di dalam keadaan apapun, bahwasanya sumber datangnya itu tidak dari selain Allah. Jadi hati ini harus tinggalkan iman-iman selain daripada Allah yang hakiki, Allah yang esa. Contoh iki gerimis, otomatis air jatuh menabrak seng itu berbunyi, menghasilkan satu bunyian. Dalam kaidah orang-orang syariah, bunyi ini disebabkan karena benturan antara air hujan dengan seng.
logika bisa diterima Pak, sehingga mereka berpedoman bahwasanya peparingi Allah atau doa kita, ikhtiar kita itu sebagai sebab datangnya peparing Allah. Padahal peparing Allah itu sesuatu yang sudah Allah catat di zaman azali. Apa mungkin sesuatu yang baru itu bisa menyebabkan yang lama? Ya enggak mungkin. Ini konteks iman loh ya. Konteksnya di dalam hati pasti gitu. Apa mungkin munculnya suara yang ditimbulkan dari jatuhnya air ke seng itu sebagai sebab loh, ketetapan Allah yang sudah Allah catat? Mboten mungkin. Bapak Ibu, dari golongan-golongan ulama ahli makrifat itu yang dimaksud yakfur bitawud alias wa'atiullaha ini, imannya itu bukan sebab dari air nabrak terhadap seng, bukan. Karena namanya suara itu datangnya lebih dahulu daripada jatuhnya air terhadap seng. Karena suara ini adalah sifat daripada hidup yang berkuasa di situ. Ini kalau dimasukno logis nggak iso nerimo Pak. Ya munculnya suara disebabkan tabrakan antara air dengan seng. Inilah perbedaan antara akal dengan hati. Bapak Ibu rahimakumullah, suara ini masuk di dalam sifat kalam, yang sifat kalam terdiri dari 4 rangkaian: nufus, anfus, tanafus, nafas. 4 perkara ini jadi satu menjadi sifat kalam. Apa mungkin jatuhnya air nabrak terhadap seng ini menjadikan sebab tekani suara, padahal suara datangnya itu lebih dahulu daripada jatuhnya ini? Nggak mungkin. Tapi ini belum bisa diterima golongan kita yang ada di am, belum bisa. Terus kalam itu siapa? Suara ini siapa? Kalau kita masih bicara sifat, berarti sifat sing wujud. Padahal sesungguhnya sing wujud iku melahirkan dirinya supaya dipaham oleh hambanya berupa kalam iku. Berarti antara sing wujud dengan kalam ini gak ada bedanya bagi mereka yang sudah mendapatkan rahmat. Inilah yang namanya ahad itu di situ, Pak. Sudah tidak ada dua. Kalau ada dua berarti ada perbedaan. Ada lahir, ada batin. Ada wujud, ada sifat. Itu sudah nggak berlaku bagi orang-orang yang sudah mendapatkan rahmat Allah, alias sudah ditarik Allah di dalam makom ma'rifat.
Memang yo angel bisa menerima dan ngimani karena kita menggunakan akal. Mengapa kita orang-orang syariat susah menerima ajaran tauhid atau ilmu tasawuf? Karena pakai akal, nggak pakai iman, nggak pakai rasa, sehingga selalu menolak. Bapak Ibu, okelah, hukum sebab akibat itu terjadi pada diri kita yang berorientasi dari akal. Tapi nggak bisa kita akan sampai pada puncak tujuan substansinya atau makhluk syahid jikalau tidak pakai rasa. Mboten saged. Oleh sebab itu, yang dimaksud wa'atiullaha, taatnya hati untuk meninggalkan iman selain Allah, sehingga orang-orang yang sudah sampai pada rahmatnya, antara suara dengan sejati wujudnya Allah sudah nggak ada bedanya, Pak. Antara sifat dengan mausuf itu tidak ada bedanya. Sifat ya mausuf, mausuf ya sifat. Atau boleh saya katakan antara lahir ya batin, batin ya lahir. Sebetulnya itu gini loh, Pak. Allah itu ben dikenal oleh hambanya dilahirno rupa sifat. Yang menyebut sifat kan kita. Akhirnya nggak bisa sampai pada tujuan. Yang menyebut sifat itu kita. Kalam apa sifatnya Allah. Padahal Allah sendiri dawuh, jangan kau sembah nama, sifat dan zatku, sembahlah aku. Iku maksudnya wujud. Jadi antara aku dengan kalam itu sudah nggak ada bedanya bagi orang yang sudah duduk dan mendapatkan rahmat Allah. Wis pusing dhisik. Engko lak wis ora nek wis lenggah ning rahmate wis ora. Di samping kita taat kepada Allah war rasulah, lan taat sira padha taat sira ar-rasulah ing utusane Allah. Artinya apa? Terhadap Rasul ini loh, sifat dengan yang disifati iku piye carane jenengan ora bisa bedakne? Ya harus ke akad, sehingga taatmu terhadap Allah berarti sing disifati, ambek taatmu terhadap sifat berarti Rasul, itu sudah nggak ada bedanya. Jikalau kau taat pada Allah, otomatis taat pada Rasul. Jikalau kau taat pada Rasul, maka kau ya taat pada Allah. Ada yang mengatakan gini, sebetulnya Rasul itu panjang tangan Allah. Atau ada yang mengatakan perbendaharane Allah. Kalau menurut kami boleh itu dikatakan benar manakala posisi kita masih di tapi itu enggak benar jikalau posisi hati kita sudah ada di makrifat, enggak boleh. Jadi antara sifat dengan mausuf, antara Allah dengan Rasul itu sudah enggak ada bedanya. Tapi bukan perkara Rasul makhluk itu Allah, bukan. Mungkin kita akan ingat satu kaidah yang mengatakan syuhudul wahdah fil kasroh ini. Masuklah ke akad di dalam banyak. Berarti banyak itu makhluk
contoh Rasul. Wahdah iku berarti urip, hidup, wujudi Allah yang ada pada diri Rasul. Ngoten niku. Penjabarannya seperti itu. Mengapa kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya? La'allakum menawa utawi sira kabeh iku turhamun, supaya kamu itu mendapatkan rahmat. Ngoten to karepe. Berarti sing dimaksud rahmat niki adalah derajat yang paling luhur indallah ing ngersane Allah, yaitu makrifat. Derajat yang dimaksud adalah rahmat, berarti tingkatan iman yang sudah ihsan. Walakinna aktsaron nasi, padahal seruan itu sudah disampaikan di tengah-tengah umat. Walakinna aktsaron nasi, lan tetapine akeh-akeh menungso iku yat ruduna padha nolak sapa-sapa nas rahmatallahi ing rahmate Allah. Artinya prosesnya untuk menuju rahmat dalane lewat ajaran tauhid. Ketika ajaran tauhid itu disampaikan, kebanyakan manusia itu lari. Karena apa? Bertentangan, khalifatan, bertentangan. Dengan apa? Dengan tujuan nafsu. Tujuan nafsu itu sudah berhasil, Pak, membikin hati umat manusia supaya mencintai selain Allah. Sudah berhasil. Sebab orang-orang yang hatinya kalau sudah jatuh dalam percintaan terhadap hubbus syahawah, otomatis hati itu disebut hati yang jauh dari Allah, hati yang gelap dari Allah, atau jiwa itu disebut sebagai jiwa yang menjadi budaknya nafsu. Mereka lari, menolak, bahasanya menolak ajaran ini. Yang lebih ironis lagi, tidak hanya menolak, tapi berani berstikmen, berani bermakola, berani mengatakan bahwasanya itu ajaran yang tidak benar alias sesat. Aku tanya, apakah sah makolahnya seseorang yang tidak mengerti tentang yang dimakolai? Ya gak sah lah, Pak. Aku yakin golongan kita yang ada di am gak mengerti balas tentang masalah daqaiqul asror, rahasia lembut-lembuting ilmu Allah, kok berani mengatakan itu sesat padahal dia tidak paham. Sama dengan gini loh Pak Wis, saya ini orang ngerti belas dengan ilmu bahasa Inggris. Apa sah saya berkomentar dan mengomentari isi di dalam ilmu Inggris dan menyalahkan sementara aku gak paham? Ya mboten sah lah, Pak. Karena bukan ahlinya.
bukan ahlinya, ya tidak sah. Jadi ya tidak bisa diterima makalah saya, karena saya nggak paham tentang bahasa Inggris. Sama sebetulnya, mereka kan maksud dan tujuannya kan umat ini biar tidak berbondong-bondong mendengarkan seruan Allah, biar mendengarkan seruan nafsu di dalam dirinya. Bahasa umum, mereka ini takut kehilangan pengikut, takut. Kadang-kadang nek gak tahu ketok ngono ditakokno kok, iku nanti gak tahu ketok ya ora tahu rene loh, karena takut kehilangan pengikut. Makanya nggih mohon maaf, golongan kita yang menjadi ulama syariat, mohon maaf, memang karena ini proses kita. Kalau ada pondok lebih suka santri ukeh daripada santri mek telu. Itu pasti siapapun kita. Oke, itu proses. Kan beda sudah dengan prinsip yang ada di ajaran tauhid, beda. Karena apa? Ngapunten ingkang kathah, karena kita saat di posisi di makom am niku mesti mengatakan kebenaran pada diri kita. Sehingga akidah kita ini merasa benar sendiri daripada akidah orang lain. Padahal cuman beda mazhab gitu aja. Sehingga sistemnya itu beda, itu aja kita sudah merasa benar sendiri. Bapak Ibu, sekarang dikembalikan pada kita. Terus kita di kelas am, opotah ingin naik ke khos, monggo, itu hak Anda masing-masing. Dan semuanya itu pasti ada konsekuensinya masing-masing. Terus akibatnya apa? Tatkala hati ini menolak dengan apa yang telah pernah Rasulullah sampaikan, sekaligus itu sebagai inti daripada wahyu Allah. Wan najijatu, lan utawi akibate akhire iku annahum sak temene mereka iku yadkhuluna bakal podo den lebokake sapa mereka naro jahannama ing neraka jahannam. Yaqulu khalidawu sapa Allah fi suratin nisa al ayatas sadisata wal khamsina ayat 56 rupane ayat innalladzina kafaru sak temene wong sing padha ngingkari, gak percaya mau loh, bi ayatina kelawan piro-piro wahyuku kata Allah, ya yang disampaikan oleh para nabi atau para rasul, terutama tentang jalur ruhaniyah, inti wahyu itu. Ya saufa nuslihim, mongko bakal nglebokake sapa ingsun Allah
ing mereka nglebokake naron ing geni neraka. Nar iku punya sifat, sifatnya nar panas, panas. Mana takdir yang menjadikan hati sampean panas? Mana takdir yang menjadikan hati sampean itu gelisah, khawatir, takut? Mana? Kalau itu ada di dalam hati kita, berarti ya ini maksudnya neraka itu. Hakikati lho Pak, bukan syariati. Saya bicara bukan dari sudut pandang syariat, tapi hakikat. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari atas wahyuku, yang dimaksud wahyu itu yang ada kaitannya dengan ruhaniyah, kaitannya dengan ruhaniyah. Itulah yang kumaksud ajaran yang mendidik hati supaya mengesahkan Allah. Itu kita olah, diingkari. Apa resikonya? Natijahnya apa? Allah jawab, saufa nuslihim naron, bakal ku masukkan neraka. Jadi jiwa ini dimasukkan di dalam wadah. Nar iku wadah, sifatnya panas. Sing dimaksud wadah ini takdir yang membuat hati sampean iki muncul rasa susah, gelisah, bahkan amarah. Iku neraka. Dikasih sugih, hati khawatir. Khawatir hati kita. Khawatir apa? Khawatir diambil Allah. Khawatir kita jatuh miskin. Makanya Kanjeng Rasul iku dawuh, ya Allah, so aku nek mati gembulna mek wong miskin. Maksudnya miskin hati dari selain Allah, bahkan tidak ada di situ. Bukan miskin harta niki Pak, bukan. Orang yang sudah Allah taruh di dalam makom makrifat atau seorang yang mendapatkan rahmatnya, itu hatinya Allah reksa dari kemilikan, dari termasuk dari niku lho ngongso-ngongso wau lho. Apa ya ngongso-ngongso? Ngongso-ngongso perkara dunya niki. Artinya nyuwantai uripe niku. Cara ning dunya iku nyuwantai. Ora ana sing digodhog, iku ya ora gupuh. Enggak ada yang dimakan, hati enggak tergesa-gesa. Jadi ngalir beliau-beliau itu hatinya. Ibarat nyepeng pondok, bah diweni santri, bah ra diweni santri. Jadi gak ngongso-ngongso, ya Allah berilah saya santri yang banyak, pengikut yang banyak. Ora wani boten, ya wis ngintir ngalir. Jari wong Jawa nrimo ing pandu. Tapi angel ya, abot. Tapi kita pernah bicarakan tentang aboto kaya apa kuwi, tetep hati nggak boleh berputus asa. Ada di situ.
innal ladina sak temene wong akeh yarjuna kang padha gelem nrimo sapa ladina rahmatallahi ing rahmate Allah iku qalilun tawiti tawiti golongan yang betul-betul menjadi pengikut Rasul kang sejati tawiti Pak tawiti golongan ahli tahqiq golongan ahli hakikat makrifat itu pengikutnya tawiti dibanding dengan golongan kita yang ada di iki fakta bicara iki realita bukan omon-omon. Udah sampean tingali pondok mana yang mendidik tauhid tawiti umpama teko wong ya tuwek-tuwek wis lumrah karena merasa jange mate ya wis kapan maneh wis wajar ngene nggih ngapunten. Tapi orang kalau hatinya sudah condongnya ada di situ jauh kaya apa Sumatera mriki Pak lah kaya cedek dekat kaya apa tapi gak condong sak desa dhewe rakati loh iki fakta Pak aku enggak bicara tidak sesuai dengan realita enggak kenyataan berarti ukurannya itu bukan jauh dan dekatnya jarak ukurannya adalah mau nerima hidayah atau tidak hanya ada di situ. Makanya di depan tadi makalah walakinna aktsaron nasi akeh-akeh menungso iku bapak ibu ya ruduna nolak tapi sing purun menerima iku qalilun titik banget. Sebab apa kok didik banget li'annahum krono sak temene wong-wong sing do nrimo rahmate Allah iku yasmauna padha ngrungokake ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah lan iki lho ngrungokake kanthi kanthi tumakninah berarti artinya yasma'una itu tidak hanya mendengarkan di telinga aja tapi diresapi dalam hati akhirnya ini ketemu konten gitu oh ya iki sing tak goleki kok gak mbiyen kok gak dulu-dulu mesti siapapun kita itu apalagi kita sudah tenagane wis kurang umure wis tuwa kok gak biyen-biyen ya kok gak dulu-dulu hal ini sudah aku temukan siapapun kita pasti itu Pak pasti seperti itu ngrungokake apa dakwatallahi ing pengundange Allah kama kaya keterangan kala kang wis dawuh sapa Allah fi suratil baqarati ing dalam surat Al-Baqarah al ayatal hadiyata wal isrina ing ayat 21 Al-Baqarah surat Al-Baqarah surat ngarep ya ayate ya ngarep sering sampai waca rupane ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun he wong sing padha iman a'budu
padha madhepa marek lan madhepa sira kabeh. Niki nek cara bahasa syariat diartikan nyembah. Tapi penjabaran nyembah tidak ada konteks rohaninya, mesti jasmaniah iki, dengan bentuk menjalankan perintah meninggalkan larang jasmaniah. Konteks kita yang ada di gitu Pak, akhirnya kita berai dandani dohiriyah, tapi rohaniah kita kebanyakan bosok. Ngerti bosok? Sampai ningali jambu air itu ya, jambu air ketok wis manis, abang kuning bayo, bosok dibuka sete kuluget, set iku setan. Jadi set iku setan. Ngono iku terus sampean pangan ae. Gak apa-apa mbek merem, gak apa-apa. Ana sing nekat, kula biyen di kanca Pak, ngrewegetno. Mbuh iku alasane ben gak dijaluk apa ya gak ngerti. Yang jelas sapa sing ningali nek bukan calone dokter, mutah-mutah. Nyun sewu Pak. Pelem ya, pelem. Pelem iku mateng. Kadang-kadang lah ana bosoke ana ulere ya. Ngoten niku dipangan dhewe-dhewe. Dadi ulere sik dijokok dipangan. Terus dagingnya dhewe dipangan. Mboten campur tadi siji. Lha coba sampean ya napa ngoten niku. Jambu ya ngono. Dadi jambu nek cara mriki ngarani jambu air niku lho Pak ya. Besar. Dipecah kluget-kluget, dijokok ulere dipangan dhisik ulere. Entek baru dagingnya duka. Niku turunane sapa jenenge kanibal iso. Mbah Sumanto ya gak ngerti ya. Muni ora mutah. Wong kene sing nguasi ae mutah. Wis ora ngerti. Akbudu do marek lan ketemu sira ing Allah. Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Berarti sapa iki sing dikhitabi? Sedaya menungso. Bukan wong Islam tok, Pak. Sebab ayati berbunyi Rabbakum. Awale ya ayuhan nas, wahai manusia, a'budu. Mendekat dan bertemulah kamu Rabbakum ing Tuhanmu. Wong Islam Allah, wong Nasrani Allah, orang lain Sang Yang Widi. Ora ono masalah. Iki konteks secara hakikat perbedaan sebuah nama itu enggak ada masalah. Karena orang hakikat itu sudah menduduki suhudul wahdah fil kasroh. Jadi mboten enten hasud. Hati golongan-golongan yang sudah sampai di situ wis mboten enten perbedaane. Nama Allah, nama Allah atau nama yang lain, pangeran. Ngono ana sing wong Jawa pangeran. Padha mawon, Pak. Karena apa? Karena hatinya itu tidak menghadap makhluknya kang rupa nama. Hatinya itu sambung menyang sejatine urip yang kesebut ingsun lewat rasa. Udah. Lha ini yang dimaksud seruan Allah terhadap manusia untuk a'budu rabbakum. Dan ini sifatnya rabbakum iku alladzina zat khalaqakum kang dadekake sapa ladikum ing sira kabeh. Khalaqakum iki Pak maknane luas. Nek cara syariat
Ndadekno asale gak ono dadi ono. Lah ngoten to. Khalaqakum secara hakikat luas sekali. Sing gerakno awakmu, sing nglayani napasmu, sing gerakno jantungmu, sing menghaluskan makananmu, yang menghantarkan makanan sampai ke lambung, yang memproses di dalam lambung, ada menjadi protein, menjadi enzim, menjadi kotoran, semuanya itu Rob. Sing Rob iku yaiku tadi sing kula sebut urip kuwi, sing bukan sifat, bukan mausuf, tapi ora bisa ku sebut. Yaitu sing disebut Rob iku ada di situ. Lah, seruan ini tidak hanya diserukan terhadap kita sebagai manusia di era zaman sekarang, tapi juga waladina lan wong akeh mingkoblikum kang mingkoblikum saking sadurunge sira kabeh. Ya termasuk bapak, mbah, buyut, canggah, terus apa? Sak ndukur niku semuanya. Ternyata seruan ini tidak hanya berlaku pada diri kita saja di era zaman ini, ndak, juga pada era-era sebelumnya. Sama, golongan era sebelumnya itu yang bisa menerima qalilun tawiti. Maka dia mbok swarga kok adem. Penghuni mek titik. Ruangan misalnya ya 5 kali 5 kamar, dihuni wong loro dengan dihuni wong 100 nguni panas Pak, ongkep, apalagi nggak ada kipas AC ini, aduh. Jikalau jenengan huni orang 2, mohon maaf, beda raose, keadaan itu beda Pak. Oksigennya ya penuh, beda dengan orang 100 tadi. Mungkin jenengan nggak pernah ngerasakan, saya pernah. Jadi ukuran kalau nggak salah itu 4 kali 4. Itu pada waktu itu saya masuki, saya huni sekitar hampir orang 50. Tidurnya ya sendeku ngeten. Dan itu pun dibagi lagi, ada WC-nya, ada jedingnya kepotong. Ya udah Pak. Ono sing gandolan sarung iku turune. Ora iso nyenyak. Itu namanya kamar isolasi. Wis biasa ngoten niku. Kamar isolasi. Mungkin jenengan sing nate mlebet paham. Lah pada saat itu kami diisolasi itu sekitar 7 hari 7 malam. Bayuh rasane piye Pak? Yes ngono kuwi, panas. Mangkane neraka iku panas kakean penghuni. Swarga kok adem, kejembaren sebab gak patek ana penghunine. Bahkan dalam satu makalah Wakilah dan ceritakake yang namanya terasnya, teras ya, tahu teras ya? Terasnya rumah itu lebih luas daripada Jawa Timur. Terasnya tok. Lha ngono ku piye? Ya saking gak ana penghunine, Pak, ngoten lho. Pun. Apa maksud dan tujuannya disuruh untuk menyembah atau mendekat dan bertemu Tuhannya?
sehingga itu nanti disebut menyembah yang benar, la'allakum tattaqun, supaya jenengan iki mendapatkan gelar muttaqin, gelar ma'rifatullah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sak dhuwur-dhuwure derajat sing paling dhuwur di sisi Allah adalah takwa, ilmu, ngamal, istiqomah. Al-khulasatu utawi ringkesan terkait masalah seruan Allah. Innal abda sak temene manu, innal abda sak temene kawula, alladzi kang yanalu kang mendapatkan atau memperoleh, merkoleh sopo abdu meroleh rahmatallahi ing rahmati Allah Ta'ala. Innal abda iku huwa utawi abdu iku man ya iku wong ittaba'a kang manut sapa man awamirallahi wa rasulihi ing piro-piro perintai Allah dan rasule Allah. Apa? Ini nyembah tadi, mendekat dan bertemu Allah. Qala Allah Ta'ala dawuh sapa Allah fi suratid Dariyat ad-Dariyat al ayat al khadiyata wal khamsina ing ayat 51. Wis iki Quran iku sebagai dalil hujah pedoman umat Islam khususnya yang ditaruh paling tinggi. Artinya undang-undang yang tertinggi bagi umat Islam adalah Al-Quran. Ini paling tinggi. Surat Ad-Dariyat ayat 51 Allah dawuh, wala taj'alu lan ojo ndadekake sira kabeh, ya maksudnya ati jenengan iki lho, jiwa, ma'allahi ing sertane Allah, ma'allahi sertane Allah ora oleh ndadekno apa ilahan ing dadi pangeran akhara kang liya. Jangan sampai ning atimu ono saliyane Allah, titik, ngono lho. Dalam konteks iman, jangan sampai suara itu munculnya sebab dari air tabrakan terhadap seng, jangan. Ini contoh kecil saja. Makanya saya sering katakan, sing dadi gurumu Gusti Allah. Ojo punya iman hidayah teko iku teko klason, jangan pernah. Ini yang kami khawatirkan itu, sehingga ada sesuatu yang sampai detik ini tidak berani kukatakan dan kuceritakan terhadap jenengan dengan maksud tujuan Anda biar tidak salah menyembah. Ada di situ. Biar benar olehmu menyembah, olehmu berguru, olehmu memuja dan memuji hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala fakot. Niku lho karepe. Jikalau dalam hati kita ada iman selain Allah, oleh sebab kita karena masih ada punya kesempatan umur, lekas panjenengan harus ada tindakan yang namanya tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa dari kotoran jiwa.
Pembersihan hati dari kotoran hati. Apa kotoran hati? Syirik khafi. Wujudnya perkara sakliyane Allah yang sudah bersemayam di dalam hati kita, jatuhnya kita pasti iman terhadap makhluk itu. Makanya Rasulullah diperintahkan Allah dawuh, innama ana basarum mithlukum. Rasulullah disuruh Allah untuk mengatakan apa isinya? Pertama, aku iki padha mbek awakmu, padha makhluke. Sifate makhluk la haula wala quwata. Lah nyapa kuwi muji nang aku? Cuman di era penerus Rasulullah ini, ngapunten ingkang kathah, suprone ingkang kathah, tak lurus nih, bertolak belakang. Justru kita dikongkon muji terhadap makhluk. Bahkan ada yang mendorong ojo maneh rasule, anak turune sing gak jelas iki lho ya. Dikongkon hormat, nek gak hormat iku kualat. Gelogok jaran gitu. Wis ta iki keluar, sungguh keluar dari jalur tauhid ini, keluar. Iki sama halnya saya katakan telah menanam pohon syirik ya seperti ini. Ya ini. Makanya beruntung Pak, kita sebelum meninggal itu Allah sudah membuka hati kita untuk bisa menerima tentang ilmu untuk mengesahkan Allah. Makanya sisa umur kita nggak akan lama, kita akan menyusul saudara-saudara kita yang sudah tinggalkan dunia. Itu pasti gak mungkin kita akan terus menerus di dunia, gak mungkin. Yes ben gak kaget suk nek pindah ngalam. Sekarang jiwa ini tinggalkan ngalam dunya menuju ngalam akhirat. Sederhana caranya. A'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Mendekatlah dan bertemulah kau terhadap Tuhanmu yang telah menciptakanmu, menggerakkan jantung, mengeluarkan napas keluar masuk. Loh, iki kuncinya sudah kita dapatkan dari guru sejati kita, yaitu Allah, yaitu dzikir sirul asrar. Sudah penak, kita itu tinggal berangkat tok wis. Ini sak temene ingsun sinten Rasul, lakum maring sira kabeh minhu saking Allah iku nadirun, sebatas memberikan peringatan mubinun kang perteloh, mubinun kang nyata. Sesungguhnya aku ini hanya ditugaskan dari Allah untuk menyampaikan peringatan ini. Peringatan yang jelas. Dikatakan yang jelas, ati sampean harus tinggalkan iman selain Allah. Jikalau ada sakliyane Allah bersemayam dalam hati, dan berimanlah kepada Allah. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Maksudnya ada di sini. Ini manusia, lekaslah wahai yang golongan mayoritas, lekaslah kembali mendekat dan bertemu Tuhanmu sebelum yang namanya kematian ini menjemputmu. Sebab hatta idza ja'at humus sa'atu baghtatan, kau akan kecewa.
ketika saat kematian perkara yang mengagetkan datang, yaitu kematian, kamu akan kecewa. Maka di paribasane orang Jawa, getun niku mesti ana mburi. Enggak tahu mon, enggak ada getun di depan, enggak ada. Getun itu mesti ada di belakang. Yang kedua, apa wahyu yang Rasulullah sampaikan? Di samping dia melarang untuk memuja dan memuji terhadapnya dengan alasan sesama makhluk. Jangan pernah aku kau puja dan kau puji. Yang kedua, apa wahyu yang dibawa untuk disampaikan terhadap kita? Ilahukum ilahu wahid, nduduhne sejatine pangeran. Cara bahasa sakniki, mana sih yang disebut wujude Allah itu? Itu loh, ilahukum ilahu wahid, itu maksudnya di situ. Pangeranku mewahyukan terhadapku terkait masalah siapa sih yang harus kita sembah dan siapa Tuhan kita. Ilahukum yaiku pangeran sira kabeh, pangeran sing pundi? Ilahu wahid, yaitu pangeran Tuhan yang Maha Esa. Yo ahad iku sing disebut Rob adalah ahad, tunggal. Mana tunggal itu? Wis, sampai harus masuk terhadap sistem suhudul wahdah fil kasroh, masuk esa di dalam banyak pundi, ono jantung, ono napas, ono darah, ono opo ae sing gerakno kabeh iki mau. Iku cuman tunggal sing agawe. Iku sejatine urip iku. Sing tak maksud Rabbukum itu di situ. Ini yang dimaksud Rasulullah, ilahukum ilahu wahid. Wahid ini tidak diartikan satu, tapi diartikan tunggal. Jadi nggak jauh berbeda dengan ahad sebetulnya itu. Tinggal kita mensarah dari mana. Kalau kita mensarah dari lugot bahasa murad, ya otomatis siji. Nek siji mesti ana loro ana telu dan begitu seterusnya. Tapi kalau esa tunggal tidak ada yang lain. Berarti Rasulullah diutus Allah ke bumi ini Bapak Ibu, secara syariat jenengan kali kula tidak boleh menyembah, memuja, memuji selain Allah. Lah pundi selain Allah? Ya makhluk iku dulur. Niku dikembangno secara hakikatnya. Nek boten kembang, jenengan kembangkan, enggak ada angen-angen di hati sampai niku. Sik tah, aku bendino nyembah Allah sing dia. Enggak mau tahu itu. Sing penting aku ngelakoni karena iki perintah. Lah ngoten ta. Ujung-ujungnya ning dodo sampean kali kula apa isine? Surga lan ganjaran. Padahal itu makhluk. Ayo ngomong apa sampean? Semua kita itu prosesnya ada di situ. Makanya mengapa dalam fasal lain pernah kami sampaikan, kegelapan hati itu dimulai saat kita itu menjelang akil balik, menjelang dewasa. Karena di saat itulah yang namanya nafsu
sudah Allah izini untuk masuk di jagat hati setiap diri kita sebagai manusia yang masuk di dalam alam dewasa. Akhirnya ojo heran sing lanang ya seneng sing wedok, wis padha dekne sing wedok ya memeti. Ngerti memeti ya? Oh, bahasa Indonesia memeti. Petok-petok. Allah. Dan itu miturut syariat sifat basariyah sah-sah saja. Karena memang kita prosesnya ada di situ, dan itulah yang disebut hati yang sudah selingkuh terhadap selain Allah. Jikalau memang begitu, apa resikonya? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat, menjadi hati yang gelap gulita pada Allah. Mohon maaf, nggak sing ngalim, nggak sing bodoh, nggak sing syariate kuat, nggak sing syariate teng-tengan, semuanya begitu. Karena itu proses. Pertanyaannya adalah fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatim fataba alaih. Kapankah hatimu sadar kalau kau ini menjadi budaknya nafsu? Wahai jiwa, ukurane iku Pak, bukan umur. Kan ono sing ngomong ini, nek durung umur 40 ojo belajar hakikat, gendeng awakmu. Durung wayahi, lah ngoten nggih. Belum waktunya. Wong syariat musik gratul-gratul. Ada yang bilang seperti itu. Anda berani statement seperti itu jikalau mereka ini gak sido gara-gara statement Anda seperti itu, makalamu seperti itu, kalau meninggal siapa tanggung jawab? Telea. Bagaimana dia akan bisa menolong kita sementara dia sendiri nggak bisa menolong dirinya sendiri? Pak nyun sewu, ana wong siji wuta nuntun wong 1000 wuta tutuk nggon mboten saged. Bagaimana dia bisa menolong yang lain keadaan buta tentang jalan yang benar, wong dirinya sendiri disuruh lewat ya juga nggak bisa benar, mboten saged. Terus piye kalau nggak ada ukuran? Kapan waktu itu terjadi terbukanya kita? Wis ngaju nanggone Mbah Adam. Fatalaqqa mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi sangka pangerane Adam nampa apa? Kalimatin ing pira-pira kalimah wahyu. Endi sing dimaksud wahyu? Endi sing dimaksud kalimah? Inilah Pak yang sering kukatakan, pendidikan ilmu tentang khusus ruh untuk mengesahkan Allah. Inilah risalatut tauhidiyah Rasulullah. Itulah la ilaha illa anta wa ana. Ini. Dan dua kalimah ini, tauhid ini, setahu saya hanya tertuang di dalam surah Al-Anbiya. Selainnya aku belum menemukan. Barangkali dibantu untuk menemukan. Tak golei, tak oya-oya, ketemune ada di surah Al-Anbiya. Ada muncul di surat Toha, itu pun penegasan. Nek tentang ajaran yang membenarkan tentang dinu tauhid, hakikat makrifat, ada di surah Al-Anbiya 25 dan 87. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi
Apa risalah yang Rasulullah bawa? Cuman satu. Sampai enggak boleh nyembah terhadap makhluk, mujo terhadap makhluk. Jenengan juga wajib nyembahi dateng Gusti Allah. Sing tak maksud Gusti Allah bukan sebuah nama, bukan sebuah sifat, bukan sebuah dat, akan tetapi aku. Wis niki mawon, mugi bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.